Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Connect. Film yang diadaptasi dari sebuah komik ini menceritakan seorang pria yang bernama Ha Dong-soo yang merupakan salah satu bagian dari ras manusia baru yang disebut Connect. Ras ini adalah makhluk penghubung yang tidak akan bisa tewas atau bisa disebut juga sebagai manusia abadi. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pria yang bernama Ha Dong-soo yang sedang berjalan sendirian. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba diculik oleh segerombolan preman. Ia yang pingsan kemudian dioperasi oleh seorang dokter bedah yang tubuhnya dibelah, kemudian organ bagian dalam dan matanya diambil. Saat potongan tubuhnya dibuang oleh si dokter, inilah yang terjadi. Untung saja semua itu hanyalah mimpi. Dong-soo digolongkan dengan ras manusia yang bernama Connect, di mana ia tidak akan pernah bisa tewas dan apabila terluka, lukanya akan sembuh dalam sekejap. Berkat keistimewaan itulah Dong-soo pun berhasil kabur dari si dokter bedah, walaupun salah satu matanya tertinggal di sana. Pada suatu pagi, masyarakat digemparkan dengan sebuah patung karya seni yang terpampang di pinggir jalan. Banyak dari mereka yang kagum sehingga mereka pun mengabadikan potret patung tersebut. Namun siapa sangka karya seni yang mereka anggap patung itu ternyata adalah mayat seorang wanita. Seorang pembunuh psikopat tega menghabisi nyawa seorang wanita, menguliti tubuhnya dan membuatnya seolah-olah seperti patung. Bahkan ia pun terang-terangan menuliskan tanda pengenal di tubuh wanita itu yang bertuliskan PL. Di sisi lain diperlihatkan Dong-soo yang sedang memainkan gitarnya. Saat itu tiba-tiba ia merasa sakit pada salah satu matanya yang hilang. Ia seperti mendapatkan penglihatan dari matanya itu, di mana itu berarti salah satu mata Dong-soo kemungkinan berada di tubuh orang lain. Dalam penglihatannya, Dong-soo melihat tampilan horoskop dengan simbol yang sama persis yang ditulis pada tubuh korban pembunuhan tadi pagi. Sejak saat itulah Dong-soo mulai mencari salah satu matanya. Ia pun sadar bahwa mata itu kini dimiliki oleh seorang pembunuh psikopat. Sampai hari ini terhitung sudah ada 2 korban pembunuhan yang dilakukan oleh PL. Konsepnya serupa sehingga membuat polisi merasa kebingungan. Bagaimana tidak, setelah menelusuri identitas kedua korban, mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi dapat disimpulkan kalau PL melenyapkan mereka secara random. Keesokan harinya terlihat Dong-soo yang sedang bekerja di sebuah pabrik rongsokan milik pasangan lansia. Saat itu si kakek terlihat diganggu oleh 3 orang anak nakal. Dong-soo yang merasa kasihan akhirnya membantu kakek tersebut. Alhasil ketiga anak itu pun menghajar Dong-soo dan memotong salah satu telinganya. Mereka sangat terkejut melihat mata Dong-soo yang sudah tidak ada dan menyebut Dong-soo sebagai monster. Karena sebutan itu membuat Dong-soo sedih sekaligus marah. Sejak kecil ia dijauhi oleh teman-temannya karena keistimewaan yang ia miliki. Pada malam harinya Dong-soo bertemu lagi dengan si preman yang pernah menculiknya. Para preman itu tentu saja semakin bersemangat mengejar Dong-soo
Dongsu karena mereka sudah mengetahui keistimewaan yang ia miliki. Dongsu pun berusaha kabur sampai akhirnya ia pun diselamatkan oleh seorang wanita yang menulis novel tentang konek. Dia sudah lama mencari tahu tentang konek dan kini ia membuktikannya sendiri kepada Dongsu. Dengan santai wanita itu pun menyayat kaki Dongsu lalu melemparkannya ke bawah. Di waktu yang sama kita pun diperlihatkan pada PL yang baru saja menemukan korban selanjutnya. Siapa yang menyangka seorang pembunuh psikopat itu ternyata adalah seorang karyawan teladan di sebuah kantor. Ia bernama Oh Jin Sop. Di kantor, Jin Sop memiliki seorang rekan kerja yang tampaknya tertarik kepadanya, yang bernama Lee Sun Hee. Saat ia sedang berbicara dengan Sun Hee, salah satu mata Jin Sop tiba-tiba sakit, membuat Dongsu lagi-lagi bisa melihat apa yang Jin Sop lihat. Rupanya kondisi ini dipicu ketika Jin Sop mendengar lagu ciptaan Dongsu, seolah salah satu matanya merespon suara tersebut. Karena hal ini, Dongsu pun bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang siapa orang yang telah menggunakan matanya saat ini. Dongsu kemudian pergi ke kantor Jin Sop. Di sana ia pun mengenali wajah Sun Hee. Jadi ia pun bertanya beberapa hal kepadanya. Tak disangka Sun Hee ternyata malah takut pada Dongsu karena ia tidak sengaja melihat matanya yang hilang. Ia dan temannya bahkan berpikir kalau Dongsu adalah orang yang jahat. Meskipun demikian, Dongsu tetap tidak menyerah. Ia bertekad akan melakukan apapun demi bisa menemukan matanya. Dalam ingatannya, Dongsu sempat melihat Jin Sop sedang memperhatikan gambar horoskop. Dengan petunjuk itu, ia pun pergi menemui seorang peramal untuk mencari tahu maksud dari gambar tersebut. Si peramal kemudian berkata lambang PL itu berarti planet Pluto dan ada sesuatu yang istimewa dari planet tersebut, di mana dalam beberapa waktu planet Pluto dan planet Venus akan berada di dalam garis yang sejajar atau bisa disebut sebagai konjungsi. Setelah mendengar hal tersebut, Dongsu pun menyadari bahwa Jin Sop memanfaatkan waktu-waktu konjungsi untuk menghabisi para korbannya, di mana pembunuhan selanjutnya akan terjadi pada tanggal 25 Desember dan berakhir di tanggal 6 Januari. Pada tanggal 24 Desember, Jin Sop terlihat menggambar wajah seorang ibu-ibu di buku sketsanya. Buku itu memang berisi sketsa para korban yang dijadikan karya seni oleh Jin Sop. Saat dia sedang fokus menggambar, Sun Hee tiba-tiba datang ke rumahnya. Sun Hee akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Jin Sop dan berharap mereka bisa lebih dekat satu sama lain. Di waktu yang sama, si peramal melaporkan kedatangan Dongsu pada detektif Choi. Hal ini tentu saja membuat detektif Choi curiga kalau pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Dongsu. Apalagi ia memang sering terlihat di sekitar lokasi korban. Sementara itu, di rumah Jin Sop, Sun Hee terlihat penasaran dengan apa yang ada di dalam ruang kerjanya. Di sana ia pun terkejut karena menemukan buku sketsa seni mayat yang berisi korban-korban yang telah dilenyapkan oleh Jin Sop. Keesokan harinya, tepat di tanggal 25 Desember, patung mayat kembali ditemukan. Sun Hee yang melihat berita itu langsung teringat dengan sketsa mayat yang sama persis dengan yang ada di buku sketsa Jin Sop. Di waktu yang sama, Dongsu terlihat berada di lokasi korban pembunuhan. Tak disangka di sana ia bertemu dengan para preman yang sedang mengincarnya. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi
dengan beberapa polisi yang dikirim untuk ikut mengejar mereka. Beruntung saat itu Dong-soo diselamatkan oleh si wanita penulis novel yang bernama Choi Irang. Sesampai di kantor, Sun-hee mengajak Jin-sop ke atas gedung kantor dan meminta bantuan salah satu rekan kerjanya untuk mengawasi. Ia kemudian menanyakan perihal buku sketsa pada Jin-sop. Meskipun awalnya Jin-sop berusaha menutupi semua itu, namun pada akhirnya Jin-sop terpaksa harus segera bertindak saat tahu ada orang lain yang mendengar mereka. Jin-sop pun langsung membuangnya dari atas lantai. Semua yang dilakukan oleh Jin-sop ternyata dapat dilihat oleh Dong-soo. Setelah itu ia pun juga melenyapkan Sun-hee. Dong-soo sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh Jin-sop, sehingga ia pun langsung masuk ke dalam kantor untuk menangkapnya. Saat itu Dong-soo melihat Jin-sop masuk ke dalam toilet dan ia pun mengikutinya. Jin-sop yang kesal kemudian menusuk tangan Dong-soo, namun hal itu hanyalah percuma. Belum sempat melihat langsung wajah si pembunuh, Dong-soo lebih dulu ditangkap oleh polisi yang mencurigainya. Saat Dong-soo akan dibawa ke kantor polisi, ia kembali diselamatkan oleh Irang sehingga ia pun terbebas. Di sisi lain, pihak kepolisian memeriksa CCTV untuk membuktikan tuduhan mereka terhadap Dong-soo. Dari bukti CCTV, baik Dong-soo maupun Irang terlihat sama-sama masuk ke dalam kantor setelah kematian Sun-hee dan rekannya, di mana itu artinya bukan merekalah pelakunya. Setelah itu Dong-soo pun mengajak Irang ke rumahnya. Di sanalah Irang menceritakan alasannya mengapa ia mencari tahu semua hal tentang konek. Dulu ia pernah hampir ditabrak oleh sebuah truk, namun ia berhasil diselamatkan oleh seorang konek. Sejak saat itulah ia mencari keberadaan konek untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Irang pun mengaku ia mendapatkan informasi tentang Dong-soo setelah menyadap pembicaraan para preman di markasnya. Dong-soo kemudian menceritakan kepada Irang tentang koneksinya dengan pembunuh psikopat yang dicari akhir-akhir ini. Ia sangat ingin menangkap pembunuh itu, sekaligus mengambil kembali matanya. Kini baik Jin-sop maupun Dong-soo akhirnya sadar mata itu merespon suara Dong-soo. Suara dari sebuah lagu ciptaan Dong-soo yang ia unggah di YouTube. Siapa sangka banyak orang yang tertarik dengan lagu itu, hingga ada produser musik yang berusaha mencari penyanyi dan pencipta lagu tersebut. Di markasnya, para preman mulai mencari tahu informasi tentang Jin-sop karena ia memiliki mata seorang konek. Saat mereka sedang berdiskusi, mereka pun menemukan alat penyadap suara yang selama ini disembunyikan oleh Irang. Hal itu pun membuat mereka sangat marah karena Irang telah berani menyadap pembicaraan mereka selama ini. Di waktu yang sama, mata Dong-soo kembali terkoneksi. Saat itu Jin-sop memang sengaja melakukannya agar Dong-soo melihat sketsa yang ia buat di mana ia sedang menggambar wajah Dong-soo. Dengan tulisan ia akan segera menemukannya. Selain itu, Jin-sop juga sengaja memperlihatkan rencana pembunuhan selanjutnya, di mana korban pembunuhan kali ini adalah 3 anak perempuan. Pada malam harinya, Dong-soo mendengar suara seorang penyanyi jalanan yang saat itu sedang menyanyikan lagunya. Saat terkoneksi, ia pun sadar bahwa Jin-sop berada di kejauhan sedang memperhatikannya. Ia pun langsung mengejar mobil Jin-sop, namun ia malah ditangkap oleh polisi dan series Connect bagian 1 pun akhirnya selesai.
Bagian kedua ini dibuka dengan memperlihatkan Jin Sop yang sedang mengunjungi si dokter bedah. Ia pun menghajar dokter itu sambil menanyakan bagaimana bisa matanya digantikan dengan mata seorang konek. Karena tak ingin dilenyapkan, si dokter pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu saat Dongsu diculik oleh para preman, Jin Sop juga datang menemui si dokter dalam keadaan terluka. Awalnya dokter menolak kedatangan Jin Sop, namun ia bersedia membayar berapapun agar bisa dioperasi. Lagi pula ia juga sedang mengidap penyakit kanker stadium akhir, jadi umurnya memang sudah tidak lama lagi. Mendengar hal itu, si dokter pun akhirnya setuju dan melakukan eksperimen dengan salah satu mata Dongsu yang tertinggal. Setelah mendengar jawaban yang diinginkan, Jin Sop tidak segan-segan langsung melenyapkan si dokter. Sementara itu di rumah sakit, Dongsu diinterogasi oleh detektif Choi dan juga rekannya. Saat itu Dongsu berusaha jujur, namun rekan detektif Choi tidak mempercayainya. Detektif Choi lalu mengajak Dongsu ke atas gedung agar ia bisa menceritakan semuanya dengan bebas. Di sanalah Dongsu mengatakan tentang rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh pembunuh psikopat, di mana target selanjutnya adalah 3 anak perempuan. Mendengar hal itu, detektif Choi meminta Dongsu untuk tidak ikut campur lagi dalam kasus ini dan akan lebih baik jika pihak kepolisian yang terjun langsung menangani semuanya. Dongsu tentu saja menolak karena ialah yang paling tahu tentang si pembunuh psikopat. Alhasil Dongsu pun memutuskan untuk kabur dengan melompat dari atas gedung. Malam itu juga Dongsu membakar sekolah di wilayah tersebut untuk memastikan agar semua anak-anak tidak pergi ke sekolah. Akibat hal itu, Jin Sop akhirnya mengganti rencana dengan pembunuhan yang lain. Dongsu kemudian bertemu dengan Irang yang sudah menunggu di depan rumahnya. Irang berkata bahwa ia akan memberitahukan sesuatu kepada Dongsu. Tak disangka ternyata Irang mengakui bahwa dirinya adalah seorang konek. Hal itu tentu saja membuat Dongsu sangat bahagia. Di dunia ini ternyata ia tidak sendirian. Keduanya pun kemudian sengaja melukai telapak tangan mereka dan menghubungkan sel mereka. Keesokan harinya, Dongsu kembali mendapatkan penglihatan dari Jin Sop karena rencana awalnya telah gagal. Kini Jin Sop menunjukkan korban selanjutnya. Kali ini ia telah menangkap seorang produser musik yang bernama Z yang sudah mengaransemen ulang lagu milik Dongsu. Dengan santai, Jin Sop menantang Dongsu untuk menemuinya. Jika ia tidak ingin produser itu tewas di tangannya, dia bahkan dengan santai menyayat dada Z untuk memancing amarah Dongsu. Hal itu pun membuat Dongsu sangat frustasi karena Z yang tidak bersalah harus terlibat dalam masalah ini. Saat akan pergi menyelamatkan Z, Dongsu mendapat pesan dari para preman yang telah menghajar bosnya. Mereka mengancam apabila Dongsu tidak menyerahkan diri, maka kakek itu akan dilenyapkan. Tindakan itu juga didasari oleh kebencian mereka terhadap Irang, sehingga mereka pun berencana menangkap keduanya sekaligus. Irang lalu meminta Dongsu untuk pergi menyelamatkan si kakek, sementara ia di sana akan menghadapi semua preman tersebut. Sesampai di pabrik, Dongsu langsung menyelamatkan bosnya, namun saat itu kepalanya sempat dipukul sampai ia pun tak sadarkan diri. Begitu terbangun, Dongsu sudah terikat dengan sebuah rantai. Ia kemudian memotong rantai itu dengan mesin pemotong besi agar ia bisa
bisa melepaskan diri. Di waktu yang sama, Irang disergap oleh para preman. Ia pun akhirnya ditangkap dan diinterogasi. Karena Irang tidak mau jujur, salah satu preman pun menyayat wajahnya. Karena hal inilah mereka akhirnya tahu bahwa Irang juga merupakan seorang konek. Irang kemudian melawan para preman itu dan segera pergi dari sana. Setelah menyelamatkan bosnya, Dongsu meminta maaf karena semua ini terjadi karena dirinya. Si kakek yang awalnya mengira Dongsu adalah monster merasa berterima kasih kepada Dongsu. Ia pun meminta Dongsu untuk segera pergi dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Di waktu yang sama, polisi menemukan jasad seorang preman yang diketahui bernama Wujin. Saat itu, Wujin ditemukan bersama sebuah kamera yang berisi foto-foto Jin-sop. Wujin memang ditugaskan untuk memata-matai Jin-sop, namun dalam prosesnya ia malah tewas terbunuh. Polisi pun langsung menduga kalau pelaku pembunuhan itu adalah Jin-sop, namun pelaku sebenarnya adalah Irang. Ia sengaja melenyapkan Wujin agar para polisi mencurigai Jin-sop dan tujuan Irang pun berhasil. Saat Dongsu dan Irang sedang bersembunyi, Dongsu lagi-lagi mendapatkan penglihatan dari Jin-sop. Dengan menggunakan darahnya, Jin-sop menuliskan lokasi dan jam pertemuan untuk Dongsu. Setelah itu, Dongsu pun segera menuju lokasi yang telah ditentukan. Sesampai di sana, Jin-sop keluar dari mobil dengan menggunakan penutup tubuh lengkap dengan masker. Ternyata di tempat itu, Jin-sop telah menyiapkan gas beracun paling mematikan untuk melenyapkan Dongsu. Jika Dongsu tidak bisa tewas dengan dilukai, ia berpikir mungkin racun bisa melenyapkannya. Memang saat itu, detak jantung Dongsu sempat melemah dan berhenti beberapa saat. Namun tak lama kemudian jantungnya kembali berdetak. Dalam keadaan pingsan, Dongsu dibawa ke markas Jin-sop. Di tengah perjalanan, Jin-sop mengatakan pada Dongsu tentang semua tujuannya melakukan ini. Setelah mengetahui tentang konek, ia mulai berpikir untuk melakukan eksperimen dengan tubuhnya yang sudah sekarat. Bagaimana jika Jin-sop mengambil tubuh Dongsu tetapi tetap menggunakan otak dan juga wajahnya? Apakah hal itu bisa menyelamatkannya dari kematian atau hal itu bisa membuat ia menjadi konek? Di waktu yang sama, Irang menemui seorang bernama Kiden. Ternyata Kiden juga merupakan seorang konek sama seperti Irang dan juga Dongsu. Irang sengaja membangunkan Kiden dan mengajaknya keluar dari tempat persembunyian karena ini adalah saatnya bagi para konek untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Keduanya berencana akan melenyapkan siapapun yang berniat memanfaatkan tubuh mereka. Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Choi mendapatkan bukti CCTV yang memperlihatkan Jin-sop saat menyerang Z dan menculiknya. Dari bukti itulah Detektif Choi yakin bahwa si pembunuh psikopat itu adalah Jin-sop. Di waktu yang sama, Dongsu dibawa ke markas Jin-sop, tempat ia menyelesaikan karya seninya. Korban kali ini adalah si dokter bedah yang saat itu telah digantung. Menurut Jin-sop, si dokter bedah adalah orang yang telah mempertemukan mereka. Jin-sop yang sekarat dan Dongsu yang terus bersembunyi dari dunia seolah ditakdirkan untuk bertemu. Karena hal inilah Jin-sop menawarkan untuk menyatukan tubuh Dongsu dengan kepalanya. Karena ia tahu Dongsu pasti akan menolak, Jin-sop pun tidak kehabisan cara. Ia pun mengeluarkan Z yang dijadikan sebagai ancaman. Apabila Dongsu menolak tawarannya, maka Z akan dilenyapkan.
dilakukan. Melihat kondisi Z saat ini membuat Dong-soo merasa sangat bersalah. Jin-sop kemudian menunjukkan eksperimennya kepada Dong-soo. Ia pun memotong kelingking Dong-soo dan menukarnya dengan kelingking Z. Dengan hasil eksperimen itulah Jin-sop yakin penyatuan kepala dengan tubuh Dong-soo juga akan berhasil. Beberapa saat kemudian Dong-soo terbangun di dalam lemari pendingin bersama Z. Dong-soo pun meminta maaf pada Z karena dirinya yang membuat semua ini terjadi. Sebaliknya Z juga merasa bersalah pada Dong-soo karena ia tidak bisa membantunya untuk menangkap si pembunuh psikopat. Setelah mengatakan hal itu, Z akhirnya tewas di hadapan Dong-soo. Hal itu pun membuat Dong-soo merasa sangat marah hingga ia pun nekat memotong pergelangan tangannya agar bisa terbebas. Di sisi lain, Iran dan Ki-den pun mendatangi markas para preman. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka pun berhasil melenyapkan semua preman tanpa tersisa satupun. Setelah itu, Iran dan Ki-den bergegas ke markas Jin-sop. Saat itulah Irang berusaha membebaskan Dong-soo yang terjebak di lemari pendingin. Dalam prosesnya, Irang ketahuan dan diserang oleh Jin-sop. Melihat lukanya yang sembuh seketika, membuat Jin-sop sadar bahwa Irang adalah seorang konek. Hal ini pun membuat ide gila Jin-sop kembali terbesit. Bagaimana jika Dong-soo dan Irang memiliki keturunan? Atau bagaimana jika ia dan Irang memiliki keturunan? Apakah yang akan terjadi pada keturunan mereka? Mendengar hal itu, Irang pun marah dan langsung menyerang Jin-sop. Meskipun diserang berkali-kali, namun Irang tetap bangkit karena tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Tak lama kemudian terdengarlah suara kedatangan detektif Choi dan rekan polisinya. Hal itu pun membuat Jin-sop takut, jadi ia pun memilih untuk kabur. Setelah itu, Irang langsung menyelamatkan Dong-soo. Dong-soo pun segera mengejar Jin-sop untuk menghentikan semua ini. Jin-sop yang sedang bersembunyi lalu melenyapkan seorang detektif yang hampir menemukannya. Di sisi lain, Ki-den menyerang detektif Choi karena berpikir ia akan menyakitinya. Beruntung saat itu Irang tiba tepat waktu dan menjelaskan semuanya pada detektif Choi. Mereka sebagai konek kini tidak akan bersembunyi lagi dan akan menunjukkan kemampuan mereka pada siapapun. Jika detektif Choi tidak ingin dilenyapkan, maka ia tidak boleh menghalangi mereka. Detektif Choi berkata, ia tidak peduli dengan urusan konek dan hanya fokus pada penangkapan pembunuh psikopat. Kembali ke Dong-soo, ia akhirnya berhadapan langsung dengan Jin-sop. Jin-sop kemudian menembak Dong-soo berkali-kali, namun hal itu tidak berpengaruh apapun. Bahkan saat salah satu tembakannya mengenai mata Dong-soo, mata itu pun pulih dengan sangat cepat. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Dong-soo untuk menarik mata yang ada di tubuh Jin-sop. Setelah mendapatkan matanya kembali, kini saatnya Dong-soo menyerang Jin-sop. Namun saat ia akan menyerang, tiba-tiba detektif Choi datang dan menghentikannya. Bagaimanapun, jika Dong-soo melenyapkan Jin-sop, ia akan ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pembunuhan. Akan lebih baik jika Dong-soo menyerahkan kasus ini pada hukum yang berlaku. Detektif
Choi kemudian menyuruh Dongsu dan Irang untuk segera pergi karena tim SWAT akan segera datang. Saat Dongsu dan Irang akan melarikan diri, beberapa helikopter pun datang mengepung markas tersebut dan series Connect bagian 2 pun akhirnya selesai. Wah, endingnya gantung banget ya. Masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di ending, siapa yang datang naik helikopter? Apakah tim SWAT seperti yang dibilang oleh detektif Choi atau justru bantuan untuk Dongsu dan juga Irang? Selain itu, awal mula kemunculan ras manusia Connect pun juga belum dijelaskan secara detail. Oh iya, di ending juga diperlihatkan jari kelingking Z yang bergerak. Apakah itu artinya dia masih hidup terus berubah jadi Connect juga? Belum lagi si Jin Sop, apakah ia masih hidup atau sudah tewas? Akan dihukum atau tidak? Mungkin semua pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab di Connect season 2 ya. Intinya Mimin ucapkan terima kasih buat sahabat yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan like dan saran di kolom komentar. Dan nantikan juga alur cerita film selanjutnya.